Hai semua, assalamualaikum, selamat datang di channel Yulia Lisiari. Di video kali ini aku akan bikin olahan dari gula merah. Nah ini tuh ternyata bikinnya gampang, simple, cocok buat suguhan di rumah. Bagaimana cara aku membuat? Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, kita akan memasak gula merahnya terlebih dahulu. Di sini kita siapkan pan, masukkan gula merah atau teman-teman bisa pakai gula aren, tambahkan juga air, tambahkan juga 1 lembar daun pandan, dan ini akan kita masak sampai benar-benar mendidih. Nah, gula arennya ini aku masak sampai benar-benar mendidih dan sambil terus diaduk supaya bagian bawahnya tuh nggak gosong ya. Kalau udah mendidih seperti ini bisa langsung diangkat. Untuk gula merah ini akan kita saring supaya tidak ada kotoran yang menggumpal di gula merahnya itu ya. Kalau udah, ini akan kita diamkan dulu hingga dingin. Di wadah lain kita siapkan 1 bungkus bubuk agar-agar plain dan aku masukkan juga susu kental manis sebanyak 1 saset. Kemudian aku masukkan santan, ini aku pakai sekitar 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Tambahkan juga 1 butir telur, untuk telurnya dikocok lepas dulu seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau air gula arennya itu udah dingin bisa dimasukkan aja. Kemudian di sini juga aku tambahkan air sebanyak 300 ml dan ini akan kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, langsung aja ini akan kita masak. Nah, di sini kalau teman-teman mau lumutnya itu agak sedikit besar-besar, usahakan jangan sering-sering diaduk ya. Jadi ini kita diamkan dulu sampai dia tuh membusa seperti ini. Kalau udah seperti ini, matikan kompor baru diaduk-aduk ya. Nah, kalau mengaduknya itu tidak terlalu sering, nanti lumutnya itu bisa besar-besar. Tapi kalau teman-teman sering diaduk, nanti lumutnya bisa jadi kecil-kecil. Kalau udah, ini kita siapkan aja loyang. Untuk loyang aku olesi dengan air. Loyangnya juga aku pakai ukuran 20 x 20. Alasi air seperti ini aja. Kalau udah, langsung aja puding lumut gula merahnya kita tuang. Nah, ini juga salah satu tips supaya lumutnya itu tidak pisah dengan airnya atau warnanya itu mengendap. Jadi ini kalau misalnya mau sedikit set, usahakan ini diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Jadi dia tuh bisa tercampur sampai ke bawah dasarnya ya. Tapi kalau sudah cukup kokoh dan sudah setengah set, ini jangan diaduk-aduk, langsung aja kita diamkan sampai setengah set ya. Lanjut kita akan membuat lapis kedua dan ketiganya. Di sini aku masukkan aja gula pasir sebanyak 180 gram, tambahkan 2 butir kuning telur, dan juga di sini aku tambahkan pasta vanila biar nggak terlalu bau amis. Ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Kalau udah, kita masukkan bubuk agar-agarnya. Untuk bubuk agar-agar ini aku pakai 2 bungkus ya teman-teman, dan ini yang tanpa rasa. Kalau udah, di sini aku masukkan juga susu UHT. Kalau teman-teman nggak ada susu UHT, bisa diganti dengan santan ya. Dan ini akan kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau udah, langsung aja ini akan kita masak. Pastikan ini diaduk terus ya teman-teman, karena supaya bagian bawahnya itu nggak gosong. Nah, sekarang kalau udah mendidih seperti ini, langsung aja kita angkat, dan di sini aku bagi menjadi 2 seperti ini. Masing-masing ini sekitar 500 ml ya teman-teman. Kemudian untuk yang satunya aku kasih margarin, ini sekitar 1 sendok makan, dan juga aku pakai coklat di sisi. Aku pakai sekitar 80 sampai 100 gram juga boleh. Ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, karena pudingnya masih hangat, jadi dia tuh bisa leleh atau larut sendirinya ya. Nah, karena di sini aku mau menggunakan puding margarin dulu, jadi untuk yang puding coklatnya kita taruh di dalam panci. Nanti saat digunakan bisa dimasak dulu ya. Nah, sekarang langsung aja kita tuang puding margarinnya. Kalau dia tuh udah setengah set seperti yang udah aku contohin tadi, dia tuh bagian atasnya udah berlapis tapi bagian bawahnya tuh masih lembek. Langsung aja ini kita tuang, tapi tuangnya perlahan aja. Kalau udah, langsung aja kita tuang untuk puding coklatnya. Ini tekstur dari puding margarinnya itu agak sedikit basah bagian atasnya kayak gini, karena dia ada lapisan margarinnya ya teman-teman. Jadi ini tuh menurutku udah set atau setengah set ya bagian bawahnya. Nah, kalau udah, langsung aja ini kita tuang. Ini dituangnya perlahan juga ya teman-teman, jangan langsung ditimpah gitu. Kita tuang perlahan sedikit demi sedikit. Kalau udah, langsung aja ini akan kita diamkan di dalam kulkas, tapi tunggu sampai benar-benar dingin ya.
Nah ini dia teman-teman, udah jadi pudingnya, dan ini sekitar 5 jam aku diamkan di suhu ruang dan aku simpan di dalam kulkas sekitar 2 jam ya. Langsung aja ini akan kita keluarkan dari cetakannya. Bisa menggunakan tusukan seperti yang tadi ya teman-teman. Nah di sini untuk mengeluarkannya gampang banget, tusukannya kita ambil dan hasilnya jadi cantik seperti ini. Untuk tampilannya ini benar-benar cantik banget, menggoda banget, rasanya juga benar-benar legit banget. Langsung aja ini akan kita potong-potong karena aku tuh udah gak sabaran banget ya teman-teman. Untuk lapisannya ini benar-benar cantik banget loh teman-teman, dan ini tuh menyatu sempurna, gak gampang lepas ya teman-teman ketika dingin. Jadi usahakan kalau bikin puding, saat menuangnya itu jangan terlalu set ya teman-teman. Tapi kalau sudah terlanjur set, teman-teman bisa menggunakan tusukan garpu, ditusuk-tusuk baru dituang untuk adonan selanjutnya. Nah kalau udah, ini langsung aja kita cobain atau kita icip-icip. Untuk lapisannya ini beneran cantik banget dan gak gampang lepas. Dan untuk rasanya ini super duper lembut banget dan juga legit ya teman-teman. Cocok banget ini untuk sajian, untuk acara di rumah, atau bisa buat ide jualan juga ya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.